warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Nah, untuk di pertemuan sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai sifat-sifat nilai mutlak. Kemarin kita sudah membahas sifat nilai mutlak, sifat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Nah, selanjutnya untuk sekarang kita akan membahas sifat yang ke-6 dan ke-7. Nah, di sifat selanjutnya ini di sini ada fx dan ada gx. Kalau misalkan ada contoh soal seperti ini, kalian tinggal cara menyelesaikannya itu fx ditambahkan dengan gx dan fx dikurangi dengan gx. Kalau misalkan di sininya kurang, lebih dari, berarti kita tulis di sininya lebih dari 0. Tapi kalau misalkan lebih dari sama dengan, kalian tinggal tambahin aja di sini lebih dari sama dengan, di sininya juga lebih dari sama dengan, seperti itu. Biar nggak pusing, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal 2x dikurangi 1 lebih besar dari x ditambah 4. Nah, untuk 2x kurangi 1 ini dia menduduki sebagai fx. Ini ya. Nah, untuk x ditambah 4 ini dia sebagai gx. Gitu, sampai di sini paham ya? Jadi 2x kurangi 1 ini sebagai fx dan x ditambah 4 ini sebagai gx. Selanjutnya gimana? Selanjutnya berarti kita harus menambahkan fx dengan gx dan mengurangi fx dengan gx. Oke, biar nggak pusing, kita tulis di sini ya. Pertama, fx dengan gx berarti 2x ditambah x. Kita tulis di sini 2x ditambah x, hasilnya 3x. Selanjutnya 1 negatif 1 ditambah 4. Negatif 1 ditambah 4 hasilnya positif 3. Nah, ini untuk yang ini ya. Jadi ini untuk yang ditambahkan. Nah, selanjutnya kita coba hitung untuk fx dikurangi gx. Oke, kita tulis di sini fx kurangi gx berarti 2x dikurangi dari sini ya, 2x dikurangi x. Hasilnya x. Terus negatif 1 dikurangi 4, hasilnya negatif 5. Oke, jadi sebenarnya kalian tinggal merubah tanda penjumlahannya ini. Kalau yang pertama ini dijumlahkan, tapi kalau misalkan yang kedua ini dikurangi. Semua bilangannya sama aja ya, tapi hasilnya bakal berbeda, begitu. Jadi yang pertama dijumlahkan, yang kedua dikurangi. Nah, kita kasih tanda lagi, ini hasilnya. Nah, berarti kita tuliskan kembali hasil dari fx ditambah gx dan fx dikurangi gx. Kita tulis lagi di sebelah sini. Pertama, kita mempunyai hasil 3x ditambah 3. Yang ini ya. Jadi gini. 3x ditambah 3 itu dari sini. Terus selanjutnya x dikurangi 5 itu dari sini. Begitu. Selanjutnya kita salin ke sini. Karena ini soalnya lebih besar dari, kita tulis lagi di sini tanda lebih besar dari ya. Selanjutnya kita tulis untuk x kurangi 5 ini ke sebelah sini. X kurangi 5. Nah, selanjutnya kita tulis ulang yang ini 3x ditambah 3 dan x dikurangi 5. Ini kan lebih besar ya, berarti di sini lebih besar dari 0. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, sekarang kita mencari pembuat 0. Maksudnya gimana? Kita hitung masing-masing dari faktor ini, faktor pertama, faktor kedua. Caranya 3x ditambah 3 sama dengan 0. Seperti biasa ya. Jadi x-nya turun ke bawah. Nah, ini kan 3-nya ke sini juga pindah, yang tadinya positif jadi negatif.
Berarti negatif 3 per 3 sama dengan negatif 1. Ini untuk faktor yang pertama ya. Sekarang kita hitung untuk faktor yang kedua. X kurangi 5 sama dengan 0. X sama dengan ini negatif 5 pindah ruas jadi positif 5. Nah, maka hasilnya negatif 1 dan 5. Selanjutnya, kita bikin lagi garis ini ya, garisnya. Nah, kita simpan di sini titik tengah. Nah, di sini 5 dan di sini negatif 1. Kita di sini tulis 0. Nah, selanjutnya kita nggak tahu nih sebenarnya dari angka 5 ke arah kanan ini sebenarnya positif atau negatif sih gitu. Nah, terus dari angka negatif 1 ke kiri ini sebenarnya positif atau negatif. Sebenarnya bisa saja kalian langsung lihat dari nilai. Ini kan positif, berarti kalau ke kanan ya pasti bakal positif ya. Terus ini negatif. Negatif ke kiri ya pasti bakal negatif. Dari mana? Kita cobain hitung untuk persamaan yang ini, faktor ini ya. Kita tulis ulang di sini. 3x ditambah 3 sama dengan, nah, x-nya ini kita rubah misalkan jadi 0. Berarti 3 kali 0 tambah 3 hasilnya 3. Ini berarti dia positif ya. Hasilnya positif. Nah, selanjutnya untuk yang x dikurangi 5 sama dengan x-nya kita rubah jadi 0 juga. 0 kurangi 5 hasilnya negatif 5. Berarti ini hasilnya negatif. Sehingga arah dari 5 ini dia pasti positif karena kita melihat dari sini. Nah, arah dari negatif 1 ke kiri ini kenapa negatif? Karena kita melihat dari sini. Seperti itu. Nah, untuk contoh selanjutnya di sini nilai mutlaknya itu ada angka lagi ya di depannya, angka 2. Kalau misalkan kayak gini, kita kalikan dulu aja 2x ini dengan nilai mutlak yang pertama. Berarti jadinya 2 kali x, 2x ya. Jadi mutlak 2x. 2 dikali negatif 1 berarti negatif 2. Ini tandanya masih lebih kecil dari x ditambah 2. Nah, setelah ini disederhanakan, maka hasilnya jadi 2x kurangi 2 lebih kecil dari sama dengan nilai mutlak x ditambah 2. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, caranya kita selesaikan seperti contoh yang baru saja kita bahas. Berarti yang pertama kita harus menambahkan fx dan gx, selanjutnya mengurangi fx dan gx. Oke, biar nggak pusing, berarti kita tulis lagi aja di sini. Nah, kita tulis lagi ulang ya di sini. Pertama kita harus menambahkan fx ditambah gx dan mengurangi fx dengan gx. Ini tandanya masih menggunakan tanda yang pertama karena soalnya itu kurang dari sama dengan 0, berarti kita tulis di sini kurang dari sama dengan 0 lagi. Oke, langsung aja. Berarti ini untuk yang ditambahkan. 2x ditambah x, berarti kita tulis di sini 2x ditambah x sama dengan 3x. Selanjutnya negatif 2 dikurangi 2. Negatif 2. Oh, maaf, ditambah ya. Negatif 2 ditambah 2 hasilnya berarti 0. Nah, selanjutnya ini untuk yang dikurang, berarti
2x dikurangi x sama dengan x. Selanjutnya negatif 2 dikurangi 2 sama dengan negatif 4. Nah, kita selesaikan dulu yang ini ya, biar nggak pusing. Karena ini hasilnya 0, berarti cukup dituliskan dengan 3x saja. Karena ini 0 ya, jadi nggak usah ditulis. Selanjutnya, untuk hasil yang ini, x dikurangi 4. Berarti kita tulis ulang hasil dari perhitungan fx ditambah gx dan fx dikurangi gx ini, kita pindahkan lagi ke sini. Berarti di sini 3x lebih kecil dari sama dengan x kurangi 4. Kita tulis ulang lagi 3x x kurangi 4 lebih kecil dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita harus mencari angka pembuat 0 ini. Yang pertama 3x. Kalau misalkan bentuknya gini, berarti x-nya ini kita rubah jadi 0. Di sini kan jadi 3 kali 0 sama dengan 0 gitu. Nah, selanjutnya kita cari yang ini, yang 3x kurangi 4 ini sama aja caranya kayak yang pertama, berarti x kurangi 4 sama dengan 0, x nya pindah ke bawah, terus ini negatif 4 pindah rubah jadi positif 4. Kenapa ini dikali? Karena dia bentuknya hanya 3x saja, jadi dia beda sama dengan beda sama yang bentuk faktor kedua ya. Jadi kalau misalkan bentuknya gini, kalian tinggal x-nya ini dirubah dan dikalikan. Tapi kalau misalkan bentuknya gini, kita menggunakan cara pindah ruas seperti itu. Nah, selanjutnya kita bikin lagi garisnya. Di sini angka 4 dari hasil ini ya, pembuat nolnya. Ada angka 4 dan angka 0. Ini 2 dari mana? 2 ini kita coba-coba aja. Karena kan ini rentangnya 0 ke 4. Gitu. Ini bisa aja 3, bisa. 1 juga bisa, tapi di sini Ibu pilih angka 2 aja. Nah, angka 2 ini kita substitusikan dengan persamaan yang ini, yang 3x dan x kurangi 4. Pertama, untuk yang 3x ya. X-nya kita rubah jadi 2, berarti jadi 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, 6 ini berarti positif. Selanjutnya, untuk yang x kurangi 4. Nah, x ini kita rubah jadi angka 2. Jadi hasilnya 2 dikurangi 4 negatif 2. Ternyata ini hasilnya negatif. Nah, berarti untuk mencari daerah tengah ini, kita kalikan negatif positif kali negatif. Hasilnya berarti negatif. Berarti yang ini negatif. Gitu. Kalau misalkan 4 ke kanan, otomatis bakal positif. Untuk 0 ke kiri, positif juga. Berarti kita udah tahu daerahnya, yaitu ini ya. Seperti itu. Nah, karena himpunan penyelesaiannya itu ada di tengah, ini hapus saja ya. Karena himpunan penyelesaiannya ada di tengah, berarti kita tulis di sini 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4 gitu. Ini 0 dari sini, 4 dari sini gitu. Jadi ini hasil dari contoh soal yang kedua.